adalah Kepala Polri kelima yang menjabat pada tahun 1968 hingga 1971. Karir sebagai polisi dimulai dari pangkat rendahan yang tak bergaji. Hugeng yang terkenal keras dan lurus ini mengaku sering mendapatkan godaan serta tekanan dari rekan sesama polisi. Bahkan pada usia 49 tahun, Jenderal Hugeng dipensiunkan karena bersikeras mengusut kasus pemerkosaan Sum Kuning yang diduga melibatkan anak pejabat. Hugeng Iman Santoso, hingga sekarang sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Namun punya kuasa tak berarti membuat Hugeng gelap mata menyelewengkan wewenang mengambil yang bukan haknya. Ia memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Waktu pensiun dari Kapolri misalnya, Hugeng bahkan tak punya rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hugeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan, menjadi penyiar radio, dan penyanyi. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. 14 Juli Hugeng wafat. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong, Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di batu nisan peristirahatan terakhir untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap, Hugeng Iman Santoso, sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Portfolio berakhlak yang dapat kita lihat dari sosok Pak Hugeng ini yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Dapat dilihat dari perilaku Pak Hugeng yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia secara profesional bahkan tanpa pamrih. Dari mulai pejabat dengan gaji rendah sampai menjadi orang nomor 1 di Bayangkara. Yang kedua yaitu akuntabel. Dari sikap Pak Hugeng yang memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan dan dapat mempertanggungjawabkan tanpa mencederai jabatannya sebagai polisi. Bahkan beliau memastikan bahwa keluarganya tidak ada yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pak Hugeng dikenal sebagai sosok yang berhasil dalam melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti saat Pak Hugeng melakukan penyamaran di zaman revolusi untuk mengumpulkan informasi perjuangan dari berbagai pihak. Contohnya dari para pedagang maupun dari penduduk. Contoh lainnya, pada tahun 1970, Pak Hugeng melakukan penyamaran menjadi seorang pemuda untuk meringkus para pemuda di Indonesia yang menggunakan ganja. Hal tersebut membuktikan bahwa Pak Hugeng memiliki core values kompeten dan kolaboratif dalam core values ASN. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa Pak Hugeng memiliki sikap yang proaktif. Artinya, ini sebagai wujud nyata dari penanaman nilai yang adaptif. Kemudian, beliau juga memiliki nilai yang harmonis dalam jiwanya. Hal itu dapat dilihat dari perilaku beliau yang beliau itu rela membantu turun ke jalan, mengatur lalu lintas, sekalipun posisi beliau saat itu sudah tinggi, yaitu sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, beliau memiliki nilai yang loyal. Artinya, beliau selalu mengedepankan kepentingan negara di atas